Daripada ibumu, di saat itu kamu tidak mengetahui apa-apa. La ta'lamuna syai'an. Kita dilahirkan dalam keadaan kosong. Jangankan kita untuk berpidato, kita panggil nama mama saja tidak bisa. Jangankan kita untuk melangkah lebih jauh, satu langkah pun kita belum bisa melangkah di saat itu. La ta'lamuna syai'an. Kita dalam keadaan bodoh. Kemudian Allah limpahkan kasih sayang, rahmat, sehingga hari ini kita telah seperti ini, telah jadi bapak dari anak-anak kita. Kita telah meraih bermacam jabatan, kita telah meraih bermacam kenikmatan di dunia ini. Kita telah memperoleh begitu besar, begitu banyak harta. Tapi apa yang kita lakukan di dunia ini? Apa tugas kita setelah kita balik diberikan akal oleh Allah? Allah mengingatkan kita, "Wa khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Allah menciptakan kita di dunia untuk beribadah kepada Allah. Lewat apa kita beribadah? Lewat bersyukur kepada Allah. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Ulama mengatakan, sarful abdi bima anamallahu alaihi lima khuliqal abdu liajlihi. Menggunakan segala yang diberikan oleh Allah kepada untuk apa hamba itu diciptakan. Kita telah jelas diciptakan oleh Allah untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Maka apa saja yang diberikan oleh Allah, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Yang pertama, Allah berikan kita kehidupan. Apa yang Allah katakan? Wa'bud rabbaka hatta ta'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu hingga kamu mati. Berarti selama nyawa masih berada dalam tubuh kita, kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah. Kemudian Allah berikan kita telinga. Allah berikan kita mulut bisa berbicara. Apa yang kita ucapkan lewat mulut kita selama ini? Apa yang kita ucapkan? Kita tidak bisa. Kita mau bersyukur kepada Allah karena kita diberikan mulut oleh Allah bisa berbicara. Pernahkah kita mengucapkan tasbih, zikir kepada Allah, bertutur kata yang baik? Ini yang perlu kita ingat. Itu nikmat mulut yang diberikan oleh Allah, nikmat mata yang diberikan oleh Allah. Kemana kita gunakan selama ini? Apa kita lihat dengan mata kita? Nikmat tangan yang diberikan Allah, apa kita pegang, apa kita lakukan? Maka Allah perintahkan kepada kita untuk salat. Kita harus berdiri, tidak boleh duduk. Selama nikmat itu masih sempurna pada tubuh kita, selama nikmat kesanggupan berdiri masih ada, Allah tidak memberi keringanan kita duduk. Maka ketika nikmat itu diambil kembali oleh Allah, Allah izinkan kita duduk. Ketika nikmat itu diambil kembali oleh Allah, Allah izinkan kita beribadah kepadanya dengan berbahagia. Hadirin majelis zikir yang dirahmati Allah. Maka pada malam ini, coba kita mengingat kembali kehidupan kita selama ini. 10 tahun yang lalu kita telah dibebankan oleh Allah dengan beribadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ta'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu. Juga kita diingatkan oleh Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharib. Hiduplah di dunia ini seolah-olah kamu perantau. Juga Rasulullah mengingatkan kita, dunia madra'atun lil akhirah. Dunia ini tempat sementara. Ayo kalian kumpulkan amal sebanyak-banyaknya yang akan kalian panen nanti di akhirat. Tapi apa kita lakukan? Begitu besar nikmat Allah yang Allah berikan. Bangun pagi kita masih di tempat kita tidur semalam, bukan di rumah sakit, bukan di alam kubur. Coba kalau kita bangun dikejutkan dengan datangnya 2 malaikat maut, masa apa yang harus kita lakukan? Maka alhamdulillah, pada malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengetuk pintu keampunan daripada Allah.
untuk mengetuk pintu taubat daripada Allah. Maka datanglah ke masjid ini sebagaimana kita pakai baju putih dengan hati yang putih. Lepaskanlah dari hati kita beban-beban kehidupan. Buang itu semua, yaitu sakit hati kita terhadap tetangga kita. Pada malam ini isikan dengan kemaafan. Isikan dalam hati kita tidak ada orang di sekeliling kita melainkan orang yang baik-baik. Baru kita datang mengetuk pintu kemaafan daripada Allah setelah lebih dulu kita memaafkan saudara kita, memaafkan segala kesalahan saudara kita. Walaupun pahit, tapi lepaskan itu dan maafkan, supaya kita malam ini mengetuk pintu kemaafan daripada Allah. Hadirin jamaah zikir dan selawat yang dirahmati Allah. Maka dengan membaca selawat kepada Rasulullah, kita akan diampunkan dosa oleh Allah lebih cepat daripada air yang mengalir dari sungai. Maka kita mohon pada Allah yang hadir di majelis pada malam ini, kita pulang nanti dengan diangkat semua beban oleh Allah, diberikan jalan keluar, disembuhkan semua penyakit oleh Allah, dimudahkan segala urusan, dilunasi semua hutang-hutang, dan hati kita merasa lega. Maka itu permohonan kita pada Allah, diampunkan dosa kita oleh Allah, diampunkan dosa orang tua kita oleh Allah, diampunkan dosa semua masyarakat kita oleh Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, malam ini kita akan mengetuk pintu kemaafan daripada Allah. Maka mari kita sama-sama mengetuk dengan hati yang ikhlas, hati yang tawazu, yang penuh permohonan kepada Allah. Maka kita awali zikir kita ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Pertama kita hadiahkan makna Al-Fatihah kita ini adalah kepada Rasulullah, keluarga, sahabatnya, pada seluruh wali Allah, pada seluruh ulama, kepada almarhum Abiya Mudawali, almarhum Abiya Profesor Muhibbuddin Wali, kepada almarhum Abuya